Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Nalendra. Bagaimana kabarnya antum, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar antum, akhi? Baik, alhamdulillah. Tidak perlu lama lagi, Ana buka kajian. Silakan, akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala mudawwadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian rutin kita, yaitu di kajian online, yaitu membahas sebuah kitab yang menarik, yaitu Usul Salasah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yang akan disampaikan oleh guru kita, oleh Ustadz Aris Sutrisno, dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Untuk tidak perlu lama lagi, kami persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang banyak terlimpah kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Setiap detik kita, setiap hembusan nafas kita, ya Allah, banyak nikmat Allah yang tercurah kepada kita yang wajib kita syukuri dengan kita mengakuinya dengan hati, kemudian dengan lisan, mensyukurinya juga dengan anggota badan. Kita gunakan nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin nikmat yang Allah berikan tercurahkan kepada kita, maka kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah kita. Insya Allah ikhwati fillah, termasuk ibadah yang besar adalah kita menuntut ilmu agama, kita sama-sama belajar bagian dari agama kita, dan yang terpenting dan juga yang paling besar, bahkan ada ulama yang mengatakan adalah al-fiqhul akbar, ya fikih yang paling besar, yaitu kita belajar tentang akidah, ya yang harus kita yakini, yang harus kita ya praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan kitab yang banyak dipakai, dipelajari di majelis-majelis ilmu, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, yaitu diantaranya adalah kitab Al-Usulul Salasah. Ya, kitab Al-Usulul Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Insya Allah kita akan melanjutkan ya masuk ke halaman 9
kita akan mempelajari 3 keyakinan terhadap Allah Ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas 4 perkara yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu, kemudian amal, dakwah, dan sabar di atas itu semua. Ya. Kemudian kita masuk ke 3 keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita akan bacakan dulu di sini. Ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang artinya, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari pula 3 hal berikut ini dan mengamalkannya. Pertama, Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus seorang Rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya akan masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Yang artinya, sungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menentangnya, maka kami siksa ia dengan siksa yang berat. Ya, inilah yang pertama yang harus kita pelajari, ikhwati fillah. Di sini, ya, kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau mengucapkan, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ya, bahasa Arabnya atau perkataan beliaunya adalah i'lam rahimakallahu. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Kita akan bacakan pula syarahnya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qauluhu i'lam hadhil kalimatu qulna fima sabaqa innaha kalimatun yu'ta biha lil ihtimami bima ba'daha wa ma'naha ta'allam wafham wa tayaqqan. Ya, perkataan Syekh yaitu i'lam, ketahuilah, ini adalah kalimat yang telah kita katakan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya kalimat ini didatangkan untuk menarik perhatian bagi yang setelahnya. Ya, maknanya adalah ta'allam, belajarlah, wafham, fahamilah, watayaqqan, yakinilah. Ya, jadi jika ada di dalam kitab lafaz i'lam, berarti sesuatu yang akan disampaikan setelah lafaz tersebut adalah sesuatu yang harus, ya, kita perhatikan, ya, harus kita konsentrasi dengan kalimat-kalimat atau pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang setelahnya. Dan i'lam ini artinya, maksudnya ketahuilah, maksudnya adalah belajarlah. Ya, ini perintah, belajarlah, fahamilah, yakinilah. Ya, seperti itu. Kemudian berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, qauluhu rahimakallah, perkataannya yaitu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Hadza du'aun laka birrahmah. Ya, ini adalah doa kebaikan untukmu dengan rahmat. Ya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa dari Syekh penulis kitab ini untuk kita yang belajar, yang membaca kitabnya, ya, supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Selain beliau berdoa, ya, di sini juga ada wa hadza aidan kama sabaqa fi annal muallima yanbaghi an yatalaffa ma'al muta'allim. Ya, di sini juga ada pelajaran sebagaimana yang telah disebutkan di kesempatan yang lalu, ya, bahwasanya seorang pengajar, seorang guru hendaknya berlemah lembut, ya, kepada muridnya. Ya, berlemah lembut kepada muridnya. Ini apabila kita sebagai seorang pengajar, sebagai orang tua, ayah, ibu, ya, yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita,
ya kita harus berlemah lembut ya kepada anak kita. Perbanyak doa kebaikan untuknya. Sebagaimana Syekh ya ajarkan kepada muridnya ya kepada para pembaca ya supaya mendoakan kebaikan rahmat untuk pembaca atau yang belajar. Ini juga harus kita praktekkan. Wa an yad'u lahu wa yuraghibuhu wa yuraghibahu. Ya hendaknya seorang guru itu ya mendoakan kebaikan untuk sang murid, juga memberikan motivasi. Ya ini tugas kita ya, memberikan motivasi kepada mereka, kemudian juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Fa inna hadza min a'zami wasaili ta'lim. Ya ini adalah sebesar-besar wasilah dalam belajar, ya dalam belajar mengajar. ولا ينبغي له أن يقابل المعلم بالقسوة والشدة والغلظة لأن هذا ينفر عن العلم. Ya tidak boleh, ya tidak selayaknya bagi seorang guru ya berhadapan dengan muridnya itu dengan apa kasar ya atau keras. Ya karena ini bisa membuat lari sang murid dari ilmu, membuat sang murid lari dari kebaikan. Ya, ini tidak boleh. Ini pelajaran bagi kita. Jika kita ingin mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan murid-murid kita, ya, buat mereka senang dengan ilmu sehingga mereka bisa dengan mudah memahami ilmu tersebut. Jangan membuat mereka lari. Ya, misalnya di sini disebutkan oleh Syekh tadi, ya yang membuat lari para penuntut ilmu atau membuat lari murid-murid kita, ya adalah dengan kita berkata atau bersikap kasar ya atau keras terhadap mereka. Ini tidak layak bagi seorang guru. Ya tidak boleh ada pada seorang guru. Ya mereka adalah menginginkan kebaikan. Ya orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita untuk belajar dengan kita, ya kita harus apa? Harus membuat dia dekat dengan ilmu. Karena mereka menginginkan kebaikan. Jangan membuat mereka lari. Kemudian thumma hadza aidan yadullu 'ala an-nushi min asy-syaikhi rahimahullah wa annahu yuridu an-nasihata wal manfaata wat tawjih as-sadid. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya Syekh ya ingin memberikan nasihat ya atau ini menunjukkan nasihat dari Syekh rahimahullahu taala. Ya Syekh menginginkan nasihat ya menasehati orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain dan memberikan bimbingan yang benar kepada mereka. Ya inilah para penuntut ilmu atau para ustadz atau para guru ya ketika mengajar berusaha benar-benar ingin menyampaikan nasihat dari hatinya ya menyampaikan kebenaran memberikan manfaat kepada mad'unya kepada orang yang didakwahinya ya, harus dari hatinya ya harus dari hatinya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla ya bukan hanya sekedar mengajar saja benar-benar ingin memberikan nasihat ya nasihat itu kan menginginkan kebaikan ya untuk orang lain. Nah kita ketika mengajar menginginkan kebaikan untuk orang lain ya bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja tapi untuk orang lain juga supaya orang lain juga mendapatkan manfaat dan ilmu ya mereka terbimbing dalam hidupnya. Kemudian berkata Syekh ya di sini annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihin. Wajib ya lagi-lagi ini lafaz wajib ya. Wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah ya itu mempelajari tiga perkara ini dan mengamalkannya. Jadi wajib mempelajari tiga perkara ini juga mengamalkannya. Tidak hanya dipelajari saja, tapi diamalkan. Kemudian berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, al-wujubu ma'rufun 'indal usuliyin wal wajibu huwa syai'ul ladzi la budda minhu
وقد عرفه الأصوليون بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. Ya, wajib itu sudah dikenal di kalangan ulama usul, ya, di kalangan ulama usul. Wajib itu sesuatu yang keharusan, ya. Bahkan ulama usul itu mendefinisikan wajib, wajib itu adalah yang diberikan pahala pelakunya juga mendapatkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Ya, jadi perkara yang kita akan pelajari ini adalah perkara wajib. Apabila kita tinggalkan, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka akan mendapatkan dosa. Tapi apabila kita melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian kita loncat tidak bacakan dari sisi bahasanya ya. Di sini berkata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullahu taala, faqauluhu yajibu, ya perkataannya yajibu yadullu ala annal amra laisa min babil istihbab. Man syaa fa'ala wa man syaa taraka. Balil amru min babil ilzami minallahi subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, wajib. Ini menunjukkan perkara ini ya bukan termasuk perkara yang istihbab, yang sunnah, bukan perkara yang sunnah. Ya. Karena ini wajib. Tadi disebutkan wajib itu, bahwasanya wajib itu adalah orang yang melakukannya mendapatkan pahala, orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Sedangkan sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ya, maka ini adalah kewajiban, bukan perkara yang mustahab. Ya, yang mustahab itu barang siapa yang mau dia mengerjakannya atau dia meninggalkannya. Ya, tidak mengapa kalau itu perkara sunnah. Ya, sedangkan wajib harus kita kerjakan. Dan perkara ini adalah perkara yang wajib. Bahkan dia adalah perkara termasuk yang Allah wajibkan subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban ini bukanlah dari sisi syekh. Di sini disebutkan laisa hadzal ijabu min qibali syekh. Kewajiban ini bukan syekh yang mewajibkan, bukan. Wa inna ma huwa min qibalillahi azza wa jalla fi ma anzala fil kitab wa sunnati min ilzamil ibadi bihadhil masail. Ya, bahkan dia adalah kewajiban ya dari sisi Allah azza wa jalla. Allah turunkan di dalam kitab dan sunnah ya dari kewajiban Allah Ta'ala yang Allah wajibkan kepada para hambanya ya dengan permasalahan-permasalahan ini. Jadi permasalahan yang kita akan pelajari adalah perkara yang wajib. Ya, yang wajib. Dan wajib ini bukan kewajiban yang diwajibkan oleh syekh, tapi diwajibkan oleh Allah Ta'ala, Rabbul Izzah, pencipta kita, pemberi rizki kita. Ya, maka kita harus perhatikan tiga perkara ini dan kita harus mengamalkannya. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, qauluhu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Ay yajibu ala kulli dzakarin wa unsa minal muslimina sawa'un kanu ahraran au abidan au dzukuran au inatha. Wajib bagi setiap laki-laki, bagi setiap perempuan dari kalangan kaum muslimin, sama saja mereka itu merdeka atau hamba sahaya, mereka laki-laki atau perempuan, maka ini wajib ya bagi setiap individu kaum muslimin. Ya. Li'annal mar'ata tusyariku rijala fi katsirin minal wajibati illa ma khassahu dalilu birrijal. Ya, karena wanita juga itu berserikat, ikhwati fillah, ya wanita berserikat bersama laki-laki dalam kebanyakan kewajiban-kewajiban. Ya, jadi wanita itu ya juga terkena kewajiban sama seperti laki-laki. Ya, berserikat mereka dalam banyak kewajiban-kewajiban. Illa ma khassahu dalilu birrijal, kecuali
kewajiban-kewajiban atau perkara-perkara yang dikhususkan, ya, perkara-perkara yang dikhususkan hanya untuk laki-laki saja. Apabila ada dalil, ya, yang mengkhususkan perkara itu hanya untuk laki-laki saja, maka itu dilakukan oleh laki-laki saja. Contohnya di sini disebutkan oleh Syekh, ya, perkara-perkara yang memang itu diamalkan hanya untuk laki-laki saja, tidak untuk wanita. Ya. Fa innahu yahtassu bihim, ini khusus bagi mereka para laki-laki, mislu wujubi sholatil jamaati fil masjid. Contohnya, salat wajibnya salat berjamaah di masjid. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah di masjid adalah wajib. Ya, ini wajib. Sedangkan wanita salat berjamaah di masjid tidak wajib. Ini kekhususan laki-laki, ya, wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau wanita, bagaimana kalau wanita ingin ke masjid sholat berjamaah? Tidak mengapa, ya, tapi tidak wajib. Ya, seandainya wanita itu tidak sholat di masjid, ya sholatnya di rumah, ya maka dia tidak berdosa karena itu tidak wajib bagi mereka. Sedangkan laki-laki, ya wajib sholat di masjid. Apabila dia meninggalkan sholat di masjid, sengaja sholat di rumah, ya tanpa ada uzur, ya, maka dia akan mendapatkan dosa karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib, ikhwati fillah. Ya, kemudian contohnya lagi yang wajib bagi laki-laki, khusus bagi laki-laki adalah sholatul Jum'ah. Ya, sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki. Ya. Wa mislu ziyaratil kuburi fa innaha khasatun birijal, juga contohnya adalah ziarah kubur. Ini khusus bagi laki-laki. Ini pendapat yang benar, ya. Ziarah kubur ini tidak dibolehkan untuk para wanita. Nah, ini pendapat Syekh Shalih Al Fauzan dan para ulama yang lain. Ya, jadi perempuan, ya, tidak disyariatkan ziarah kubur. Ya, hanya para lelaki saja. Ya. Contohnya yang wajib bagi laki-laki juga wa mislul jihad fi sabilillahi fa innahu khasun birrijal. Contohnya juga jihad, ya, di jalan Allah taala, maka ini khusus bagi laki-laki. Ya, ini pada asalnya semua kewajiban, semua perintah, semua syariat yang disyariatkan kepada laki-laki, wanita pun ikut. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan itu untuk laki-laki atau ada dalil itu khusus bagi wanita, maka ya itu khusus bagi, ya, yang terkena beban syariat tersebut. Ya, kalau ke laki-laki maka laki-laki lah yang berhak melakukan hal itu. Kalau kepada wanita yang berhak, wanita itu saja yang melakukannya, ya. Maka ini harus berdasarkan dalil. Kemudian ikhwati fillah, fama dalla dalilu ala ikhtisasi birrijal fa innahu yakhtassu bihim. Maka apabila ada dalil yang mengkhususkannya untuk laki-laki, maka ini khusus bagi mereka. Wa illa fa innal asla anna ar-rijala wan nisaa sawa'un fil wajibati wa tajannubil muharramati wa sairit takalifi. Ya, jika tidak, artinya tidak ada dalil yang mengkhususkannya, ya maka pada asalnya laki-laki dan wanita sama saja dalam melakukan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan atau menjauhi keharaman-keharaman, dan melakukan semua beban-beban syariat. Ini pada asal, ya pada asalnya, hukum asalnya laki-laki dan wanita itu sama saja. Ya, tidak ada bedanya. Ya, sama misalnya seperti sholat. Gerakan sholat laki-laki dengan gerakan sholat wanita itu sama. Ya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan akan kekhususan bagi, ya, bagi setiap masing-masing. Ini semuanya adalah kewajiban, ya. Wa min dzalika anna ta'allumal ilmi wajibun 'alal rijali wan nisa'i li'annahu la yumkinu ibadatallahi jalla wa 'ala allati khalaqana min ajliha illa bita'allumil ilmi alladhi na'rifu bihi ibadata rabbina. Fahadha wajibun 'ala rijali wan nisa'i an yata'allamu umura dinihim la siyama umurul aqidah. Ya, perhatikan ikhwati fillah di sini, ya. Termasuk yang wajib bagi laki-laki dan perempuan, ya,
termasuk dari hal itu adalah mempelajari ilmu. Ya, mempelajari ilmu wajib bagi para lelaki dan para wanita, ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena ya tidak mungkin seorang hamba, ya, baik yang laki-laki atau perempuan, tidak mungkin ia akan bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang padahal Allah Ta'ala itu menciptakan kita, tujuannya adalah untuk itu, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan belajar ilmu, yang dengan ilmu tersebut ya kita mengenal atau mengetahui ya bagaimana kita beribadah kepada Rob kita. Ini wajib bagi setiap laki-laki dan wanita untuk mempelajari perkara-perkara agama mereka, terlebih lagi perkara-perkara permasalahan-permasalahan akidah. Ya, permasalahan akidah, ya ini wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, ikhwati bila perhatikan, kita kan diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, adalah tujuannya untuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka tidak mungkin ibadah itu akan bisa dilakukan oleh seorang hamba, kecuali ibadah itu harus didasari oleh ilmu. Dan ilmu itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Ya, diperlukan proses kita belajar supaya memahami ilmu tersebut. Maka belajar agama supaya kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu, sehingga ibadah kita bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, bermanfaat atau diterima di sisi Allah Ta'ala, ya maka harus dengan ilmu. Disitulah kita wajib belajar, ya, belajar ilmu agama, terutama dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah. Karena akidah ini ya perkara yang pokok. Ya, perkara yang pokok. Yang apabila rusak akidah seseorang, maka amal-amal zahirnya itu juga akan rusak. Ya, akan rusak. Perhatian dengan akidah itu perhatian suatu yang sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu fokus mendakwahi, ya, berdakwah di Mekah 13 tahun dalam masalah akidah. Ya, kemudian setelah hijrah ke Madinah, ya, Nabi SAW membimbing umatnya dengan hukum-hukum, tapi Nabi juga tidak melepas mereka begitu saja. Nabi tetap ajarkan tauhid, sampai beliau pun ya hendak atau dipanggil oleh Allah Ta'ala, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala, beliau perhatian sekali dengan akidah. Ini menunjukkan perkara akidah adalah perkara yang suatu yang besar, bukan suatu yang harus diremehkan, bukan. Tidak boleh kita meremehkannya. Kemudian ikhwati fillah, kita lanjutkan. Qauluhu thalathu masail. التعلم هنا معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك هذا هو التعلم. Perhatikan ikhwah, ini cara belajar yang benar ya, perhatikan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Ya, belajar di sini maksudnya kata Syekh adalah mengambil dari para ulama, menghafal dan berusaha memahami. Ini namanya belajar. Laisal muradu mujarrada qira'atin aw mutala'atin hurratin kama yusammunaha. Wa hadha atau hadha laisa ta'alluman. Ya, ini bukan belajar. Perhatikan. Belajar itu yang bukanlah dimaksud itu hanya sekedar membaca, bukan, atau sekedar mutola'ah, bukan. Ya, mutola'ah lepas begitu saja. Ya, sebagaimana yang para manusia menamakannya. Ya. Ini bukan belajar. Yang dimaksud dengan belajar innama ta'allumu huwa at-talaqqi an ahli ilmi ma'a hifdzi dzalika wa fahmi wa idraki tamaman. Hadza huwa at-ta'allumus sahih. Ya, belajar itu adalah mengambil ilmu
dari para ulama. Ya, disertai dengan menghafalnya, ya, menghafal hal itu, memahaminya, ya, mengetahuinya, ya, mengetahuinya, ini namanya belajar yang benar. Ya, belajar itu mengambil dari para ulama. Tidak, kata Syekh, tidak hanya sekedar membaca atau mutalaah secara bebas, tidak. Tapi harus ada bimbingan dari para ulama. Ya, makanya kita harus serius ya dalam mengambil ilmu di majelis-majelis ilmu. Ya, misalnya di setiap tempat kita ya ada kajian dari para asatidzah ya, dari para guru kita. Ya, maka kita ambil langsung duduk dengan mereka. Ya, kalau kita duduk langsung dengan mereka ketika ada permasalahan yang kita rancu atau kita tidak pahami, ya kita bisa langsung bertanya kepada mereka. Ya, kita bisa langsung bertanya kepada mereka. Ya, ya mohon maaf apabila suaranya di sini berisik ya karena rumah Ana di pinggir jalan ya khotifillah ya. Jadi kadang ada suara kendaraan, suaranya kenceng ya. Ya, seperti itu, afwan. Kita lanjutkan ya khotifillah. Amma mujarradul qiraati wal mutala'ati fa innaha la takfi fit ta'allumi wa in kanat matlubatan. Ya, perhatikan. Adapun hanya sekedar membaca, ya membaca buku atau mutala'ah, maka kata Syekh, ini tidak cukup dalam belajar. Walaupun memang membaca itu dituntut, ya memang dituntut. Wa fiha faidatun, dan di dalamnya juga dalam membaca tidak dipungkiri ada faidah. Lakinnaha la takfi, kata Syekh. Akan tapi ini tidak cukup. Ya. Wala yakfil iktisaru 'alaiha, juga tidak cukup hanya sekedar baca saja. Ya butuh bimbingan, butuh kita hadir di majelis majelis ilmu. Berkata Syekh Saleh Al Fauzan, wala yajuzu ya, wala yajuzu at-tatalmadhu 'ala al-kutubi kama huwa al-waqi'u fi hadzal waqti li'anna li'anna tatalmadhu 'ala al-kutubi li'anna tatalmadha 'ala al-kutubi khatirun jiddan yahsulu minhu mafasidu wa ta'alumu adarru minal jahli. Perhatikan di sini. Tidak boleh ya berguru kepada kitab-kitab, tidak boleh ya sekedar berguru pada kitab-kitab saja sebagaimana yang terjadi di masa ini. Karena berguru kepada kitab-kitab semata itu bahaya sekali, kata Syekh Soleh Fauzan. Apa yang dihasilkan dari belajar hanya kepada kitab-kitab saja? Di sini akan didapatkan atau mendapatkan kerusakan-kerusakan yang banyak, kemudian ke merasa diri pintar, ya itu lebih lebih bahaya daripada memang orang itu bodoh. Ya, jadi berarti kan ikhwati fillah, belajar kepada buku saja, mencukupkan dengan buku saja tanpa ada bimbingan dari para ulama, dari para syekh, ya ini berbahaya sekali. Ya, walaupun memang dituntut dan ada faidah, tapi kita butuh kepada bimbingan guru, kepada bimbingan para para ulama. Karena apabila hanya sekedar membaca saja, ya itu akan timbul kerusakan-kerusakan. Ya, misalnya pemahaman-pemahaman yang salah, ya salah memahami buku tersebut, atau merasa dia lebih merasa sok tahu. Ini lebih bahaya daripada kebodohan itu sendiri. Perhatikan kata Syekh, li'annal jahila ya'rifu annahu jahilun wa yaqifu inda haddihi. Karena orang yang bodoh, ya, itu dia tahu bahwasanya dia bodoh dan dia berhenti pada batasannya. Ini apa? Apabila orang itu bodoh, ya maka dia mengetahui bahwa dia itu bodoh dan dia berhenti pada batasan itu. Lakinnal muta'alima yara annahu alimun fayuhillu ma haramallahu wa yuharrimu ma ahallallahu wa yatakallamu wa yaqulu 'ala Allahi bila ilmin fal mas'alatu khatiratun jiddan. Akan tapi orang yang sok tahu, ya, ini orang yang sok tahu ya, berarti kan? Kan tapi orang yang sok tahu, dia memandang bahwasanya dia seorang alim, ya, ahli ilmu, seorang ulama. Lalu apa yang dia kerjakan? Akhirnya dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, ini kerusakannya. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan.
dan dia berbicara atas Allah tanpa ilmu, maka permasalahan ini adalah bahaya sekali. Ya, ini bahaya hanya sekedar berguru kepada buku saja tanpa ada bimbingan ya para ulama atau para guru kita, para ustadz kita, para syekh kita ya, seperti itu. Jadi bahaya sekali ya yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala. Kata Syekh Saleh Al Fauzan, "Fal ilmu la yu'khadhu minal kutubi mubasharatan. Innamal kutubu wasailu. Amma haqiqatul ilmi fa innaha tu'khadhu 'anil ulama'i jilan ba'da jilin wal kutubu innama hiya wasailu li talabil ilmi." Ya, ilmu itu tidak diambil dari kitab langsung. Akan tapi kitab-kitab itu hanya wasilah perantara. Adapun hakikat ilmu diambil dari para ulama, generasi ya ke generasi. Ya, kitab-kitab itu hanya sebagai wasilah saja untuk menuntut ilmu. Ya, bukan berarti kita juga nggak boleh baca. Boleh baca, silakan baca. Tapi kita juga butuh bimbingan guru-guru kita. Silakan antum baca, ya baca-baca kitab yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Indonesia. Silakan antum baca sebanyak-banyaknya. Tapi jangan tinggalkan menuntut ilmu. Jangan tinggalkan ngambil ilmu langsung dari para ulama. Ya. Jangan tinggalkan duduk bermajlis di hadapan para guru-guru kita. Kemudian ikhwati fillah, apa yang diwajibkan ya bagi kita untuk mempelajarinya? Di sini perhatikan, yang pertama kewajiban kita ya, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Perhatikan. Bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita. Iya, memberikan rizki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya Allah tidak biarkan. Ya Allah telah ciptakan kita dan telah memberikan rizki kepada kita. Ya, Allah perhatikan kita. Ya, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Ya. Di sini kata Syekh Shalih Al Fauzan, ay aujadana, anna Allah khalaqana ay aujadana minal adami wa nahnu min qabli an yakhluqana lam nakun syai'a. Ya Allah itu telah menciptakan kita. Ya, dari sesuatu yang tadinya tidak ada. Dan kita sebelum itu, ya sebelum diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita itu sesuatu yang tidak ada. Nih, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa ya yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut ya. Dulu kita sesuatu yang belum disebut ya. Sebelum diciptakan kita adalah sesuatu yang tidak disebut. Lalu Allah ciptakan. Juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Maryam ayat 9, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman, demikianlah ya Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Ya, ini dalil bahwasanya kita itu dahulu belum sesuatu yang disebut atau belum ada. Juga firman-Nya, kanal insanu qabla an yukhlaqa laisa bisyai'in. Manusia sebelum diciptakan ya itu bukanlah sesuatu. Ya, bukan sesuatu yang disebut. Ya, belum disebut nama kita, belum disebut ya, diri kita. Walladzi aujadahu wa khalaqahu wallahu azza wa jalla. Yang telah menciptakannya, yang menciptakan manusia adalah Allah azza wa jalla. Allah taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Ya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ya, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Perhatikan, ya. Tentu Allah Ta'ala, jawabannya Allah Ta'ala yang menciptakan kita ya, menciptakan manusia. Tidak mungkin manusia itu bisa menciptakan dirinya. Kita lanjutkan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa razaqana, dan memberikan rizki kepada kita. Lihat, semua rizki yang datang kepada kita, yang kita nikmati, semuanya tanpa terkecuali, dari rizki yang dianggap kecil sampai rizki yang dianggap besar oleh manusia, itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, lamma kunna nahtaju ila rizqi, ila ta'ami, wasyarabi, wal malabisi, wal masakini, wal marakibi, wal masalihi, alima subhanahu hajatana, fasakhkhara lana ma fis samawati wal ardi kullihi limasalihina min ajli baqaina ala qaidil hayah wa min ajli an nasta'ina bidzalika ala ma khuliqna kepada rizki, butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, kepada pakaian, kepada tempat tinggal, ya kendaraan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya untuk kebaikan kita, ya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, tahu kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala tahu kebutuhan kita. Dan Allah yang menundukkan semua yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, semuanya ditundukkan oleh Allah untuk kita, untuk kemaslahatan kita, ya, supaya kita tetap hidup di dunia ini, dan supaya kita, ya, meminta bantuan dengan rizki Allah tersebut, ya, untuk tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi rizki yang Allah berikan, ya, supaya kita tetap bisa hidup di dunia ini. Kemudian kalau kita sudah bisa hidup, kita gunakan rezeki tersebut, ya, untuk tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi rezeki yang Allah berikan ini, ikhwati fillah, ya, bukan hanya sekedar untuk senang-senang kita saja, bukan untuk berpoya-poya, tapi semuanya fasilitas yang Allah berikan supaya kalian ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya. Ya, maka ketika kita mendapatkan rezeki, ya kita harus bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan semakin jauh dengan agama. Berbeda dengan kebanyakan manusia. Ketika Allah berikan harta, Allah berikan kedudukan, ya Allah berikan segalanya, dia malah menjauh, semakin menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Semakin bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin enggan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah menggunakan rizki Allah. Ya, rizki Allah Allah berikan supaya manusia tahu tugas mereka, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan uang, ikut, supaya kita bisa bersedekah, supaya bisa kita pergi haji, pergi umrah, ya, supaya kita bisa membayar zakat, supaya kita menyantuni anak yatim, ya, kemudian para janda, dan juga kita memberikan kepada fakir miskin, yaitu rizki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian jabatan juga, ya, jabatan Allah berikan kepada kita, ya, supaya kita bisa menolong orang-orang lemah. Kita sebagai wasilah, ya, bisa menolong orang-orang lemah. Seperti itu. Itu semua rizki yang Allah berikan supaya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan istri supaya kita saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, supaya amar ma'ruf nahi munkar, sama-sama mendidik anak. Ya, Allah berikan anak supaya kita didik mereka, ya, dengan pendidikan yang benar. Itu semuanya yang Allah fasilitasi untuk kita, ya, semuanya adalah supaya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan semakin jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan, ikhwati fillah, walam yatrukna hamalan. Ya, Allah tidak meninggalkan kita,
ya begitu saja. Ya Allah meninggalkan kita, ya Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Alhamlu huwa syai'u al-muhmalu al-matruku alladhi la yu'ba'u bihi fallahu khalaqana wa razzaqana li hikmatin. Ya, alhamlu itu adalah sesuatu yang ditinggalkan, yang tidak diperhatikan. Maka Allah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita ya untuk suatu hikmah. Untuk suatu hikmah. Ma khalaqana abathan wala suda. Ya Allah menciptakan kita itu bukan main-main. Ya Allah menciptakan kita bukan untuk main-main, ikhwati fillah. Ya, untuk suatu hikmah yang besar di balik itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian itu main-main, sekedar main-main, bahwasanya kalian itu tidak dikembalikan kepada kami, artinya tidak dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan. Ya tentunya ya kita akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di dunia ini. Juga Allah Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu an yutraka sudah, alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Ya. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia, yaitu manusia, mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Perhatikan, ikhwah. Ya kita semua, antum, ana, siapapun manusianya, ya kita berasal dari air yang hina. Ya, air mani. Perhatikan, siapa yang mau, ya, orang yang diberikan ya air ini? Tidak ada yang mau. Ya, ini asal mula kita. Ya, maka inilah dengan kenikmatan Allah Azza wa Jalla, ya Allah Azza wa Jalla berikan ya kenikmatan yang banyak kepada kita sehingga kita menjadi seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla apabila kita bertakwa. Namun apabila seseorang itu tidak bertakwa, ya dia berbuat syirik atau dia kufur, maka lebih jelek daripada binatang ternak. Lebih jelek daripada binatang ternak. Nah, maka bersyukurlah kita masuk ke dalam agama yang agung ini, agama Islam. Orang tua kita Muslim, ya kita pun ikut Muslim. Ini harus dijaga ya rasa syukur kita. Tadinya sesuatu kita adalah sesuatu dari sesuatu yang ya tidak ditoleh sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi serta di antara keduanya itu sia-sia, tidak. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Demikian itu adalah sangkaan orang-orang kafir. Ya, maka celakalah bagi orang-orang kafir karena mereka akan masuk neraka. Ya, itu. Jadi Allah tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi atau menciptakan di antara keduanya itu sia-sia, tidak. Ya. Tapi ada hikmah yang besar dari semua itu. Ikhwati fillah. Ya layarnya apaan ya, layarnya hilang. Sebentar. Iya. Kita lanjutkan ikhwah. Allahu innama khalaqana wa khalaqalana hadhil arzaqa wal imkaniyati li hikmatin azimatin wa ghayatin jalilatin. Sesungguhnya Allah menciptakan kita
Ya, dan menciptakan bagi kita rizki-rizki, kemampuan-kemampuan, ya itu Allah ciptakan semua itu bagi kita untuk hikmah yang agung, ya untuk tujuan yang besar, yaitu apa? Wahia an na'budahu subhanahu wa ta'ala, supaya kita ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, ingat ini tujuan Allah berikan rezeki kepada kita supaya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhluqna kal bahaimi allati khuliqat limasalihil ibadi thumma tamutu wa tadhhab. Allah tidak menciptakan kita seperti binatang-binatang ternak, tidak. Yang binatang-binatang ternak itu diciptakan untuk kebaikan hamba, kemudian dia mati dan pergi. Ya, jadi binatang ternak itu diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan hambanya. Tetapi setelah mati dia pergi begitu saja, tidak mempertanggungjawabkan amalannya. Tetapi manusia diciptakan bukan seperti itu. Ya, manusia diciptakan yang kelak nanti di akhirat akan mempertanggungjawabkan tujuan ia diciptakan di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berikan rezeki supaya kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Liannaha laysat mukallafatan wala ma'muratan wala manhiyatan. Binatang ternak itu diciptakan ya tidak diberikan beban syariat, tidak diperintah, juga tidak dilarang. Berbeda dengan manusia. Innama khalaqana liibadatihi. Akan tapi Allah menciptakan kita supaya beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Ya, tidaklah Allah ciptakan atau tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, kata Allah. Dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah maha pemberi rizki yang maha kuat dan maha kokoh. Ya, yang maha kokoh. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan jin dan manusia bukan supaya Allah itu diberi rizki oleh jin dan manusia, bukan. Dan bukan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia supaya jin dan manusia itu memberi makan kepada Allah, bukan. Allah tidak butuh, Allah maha kaya, tidak butuh hambanya. Justru hamba tersebutlah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla di setiap detiknya, di setiap hembusan napasnya, di setiap detak jantungnya, itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Walam yakhluqna li hadhil hayati dunya faqad na'ishu fiha wa nasrahu wa namrahu wa na'kulu wa nashrabu wa natawassau fiha wa laysa ba'daha syai'un. Ya. Allah tidak menciptakan kita untuk kehidupan dunia ini saja. Kita hidup di dunia, kemudian kita bersenang-senang, ya bebas, kita makan, minum, berlapang-lapang, ya di dalam kehidupan dunia ini yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun pertanggungjawaban, tidak seperti itu. Ya, ada pertanggungjawaban. Wa innamal hayatu mazra'atun wa suqun lid-daril akhirati natazawwadu fiha bil a'mali salihah. Akan tapi kehidupan dunia ini adalah ladang, ikhwatifillah. Kehidupan dunia ini ladang dan pasar untuk negeri akhirat yang kita mengumpulkan bekal di kehidupan dunia ini dengan amal-amal saleh, kemudian kita mati, kita berpindah dari dunia ini, kemudian dibangkitkan, akan dihisab dan akan diberikan ganjaran-ganjaran atau balasan-balasan dari amal-amal kita. Itu ya. Kehidupan dunia ini hanya mazro'ah, hanya ladang. Manennya kapan? Panennya ketika di akhirat kelak.
Ketika di dunia ini kita sedang menanam dan menjaga tanaman itu menjaga tanaman tersebut agar supaya tetap subur, agar supaya tetap baik, dan agar supaya tidak mati, tidak mengering, tetap hidup, yang sehingga kita nanti panen di akhirat ya dengan panenan yang bagus, dengan kita mendapatkan manfaat yang banyak, yaitu kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Itu fungsi dunia adalah mazra'ah, juga pasar yang kita berniaga di dunia ini. Ya, berniaga kita supaya mendapatkan keuntungan akhirat. Ya, kita berbekal dengan bekal terbaik di dunia ini. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, maka kita akan mendapatkan bekal tersebut, yaitu bekal terbaik, ya, dengan amal-amal saleh, dengan ketakwaan. Ya, seperti Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ini bekal takwa yang sangat kita butuhkan di dunia ini. Ketika kita mengadakan safar menuju negeri akhirat, ketika kita ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka persiapkan dari sekarang. Hadhihi al-ghayatu min khalqil jinni wal ins. Ya, inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Waddalilu ala dzalika ayatun katsiratun tadullu ala al-ba'si wan nusyuri wal jazai wal hisab. Ya, dalil atas hal itu pada dalilnya adalah banyak di ayat-ayat ya yang menunjukkan akan adanya hari berbangkit, ya, balasan dan hisab. Selain ayat-ayat Al-Quran, juga wal aqlu yadullu ala hadha. Akal yang sehat juga menunjukkan akan hal ini. Fa innahu la yaliku bihikmatillahi subhanahu wa ta'ala an yakhluqa hadzal khalqal ajib wa an yusakhkhara hadzal kauna li bani adama thumma yatrukuhum yamutuna wa yadhhabuna biduni natijah. Ya, menurut akal yang sehat juga tidak layak dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, ya Allah menciptakan makhluk yang menakjubkan ini, lalu mereka pergi begitu saja tanpa ada hasil. Ya, tanpa ada hasil. Ini adalah suatu kesia-siaan. Ya, suatu kesia-siaan. Maka sudah seharusnya nampak hasil ya dari amal-amal mereka para manusia di negeri akhirat kelak. Ya, kalau orang hanya diciptakan kemudian dibiarkan saja, ya, tanpa ada hasil, tanpa ada pertanggungjawabannya, maka ini penciptaan ya yang sia-sia, hanya main-main saja. Tapi tidak bagi Allah. Allah menciptakan manusia dan jin untuk suatu hikmah yang besar, yang di dalamnya nanti akan ada pertanggungjawaban yang mereka akan dapatkan di akhirat kelak. ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة الله وفي طاعته وهو في فقر وفي حاجة وقد يكون مظلوما مضغوطا عليه ومضيقا عليه ولا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا وعلى العكس يكون من الناس كافر ملحد شرير يصرخ ويمرح في هذه الحياة ويتنعم ويعطى ما يشتهي ويرتكب ما حرم الله ويظلم العباد ويعتدي عليهم ويأكل أموالهم ويقتله بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت على حاله ما أصابه شيء من العقوبة. Hal yaliqu bi'adlillahi subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi an yatruka hadzal muti' biduni jaza wa an yatruka hadzal kafira biduni mujaza. Perhatikan ikhwah. Oleh karena itu, ya, terkadang ada manusia yang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia dalam keadaan fakir di dunia ini, dalam keadaan butuh di dunia ini. Bahkan mungkin orang yang taat ini, orang yang beribadah ini, dia dizalimi. Iya, ditekan, dipersempit oleh manusia yang lain. Ya, dia tidak mendapatkan balasan amalnya di dunia ini. Ya, orang yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, dia fakir, dia butuh, dia
ditekan, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari manusia, ya itu tidak mendapatkan ganjaran amalnya di dunia ini. Berbeda dengan orang yang di antara manusia ada yang kafir, ya, ada yang menyimpang, ya misalnya ateis, ya. Ada orang yang buruk, dia bebas di dunia ini, bebas melakukan apa saja. Bahkan dia diberikan kenikmatan, diberikan semua apa yang dia inginkan. Dia melakukan apa yang Allah haramkan, menzalimi para hamba, ya, menzalimi hamba-hamba Allah. Dia memakan harta mereka, membunuh tanpa hak, kemudian menguasai mereka dan bersifat sombong, kemudian mati di atas hal itu, dia tidak mendapatkan sesuatu dari hukumannya di dunia ini. Ya. Apakah layak dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Allah meninggalkan orang yang taat tanpa balasan, atau Allah meninggalkan orang yang kafir tanpa balasan? Tentu saja jawabannya hadza la yaliqu bi adli Subhanahu wa taala. Ini tidak layak bagi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, perhatikan, walidzalika ja'ala daron ukhra yujaza fihal muhsinu bi ihsani. Oleh karena itu, ikhwati fillah, Allah jadikan negeri yang lain di sana. Ya, yang orang berbuat baik itu akan diberikan ganjaran karena kebaikannya. Wal musi'u bi isaatih. Dan orang yang berbuat buruk ya akan diganjar dengan keburukannya di sana kelak. Fatadharu fiha samaratul a'mal, maka nampaklah di negeri akhirat kelak ya buah dari amal-amal perbuatan manusia. Fad dunya daru amalin, ya dunia itu negeri tempat beramal. Wa ammal akhiratu fahiya daru jazain, imma jannatun wa imma narun. Sedangkan akhirat adalah negeri balasan, ya baik dia di surga atau dia di neraka. Walam yatrukna hamalan kama yadhunnul mulahidat wa dahriyun. Ya, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja sebagaimana yang disangka oleh para ateis atau para kaum dahriyun yang mereka berkata dalam firman Allah Ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Mereka berkata, tidaklah dia ya kecuali kehidupan kita itu dunia saja. Kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Ya, tidaklah mereka memiliki ilmu tentang hal itu. Innum illa yadhunnun. Ya, tidaklah mereka kecuali hanya mengira-ngira, menerka-nerka saja. Hadhihi maqalatul mulahidatil ladzina la yu'minuna bil ba'ti wan nusyur. Ini adalah perkataan para orang-orang ateis yang mereka tidak beriman akan hari kebangkitan. Wa qad ankarallahu azza wa jalla alaihim, Allah mengingkari mereka di dalam firman-Nya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami jadikan orang muslim itu sama seperti orang-orang mujrim yang berdosa? Ya, mengapa kalian berbuat demikian? Ya, bagaimana kalian mengambil keputusan? Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu menyangka kami menjadikan bagi mereka, kami jadikan mereka sama seperti orang yang beriman, yang mereka melakukan amal soleh, sama saja hidup mereka dan mati mereka? Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, am naj'alul ladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar fahadha la yumkinu wa la yakunu abadan. Ya. Ataukah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh sama seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Ataukah kami jadikan orang-orang bertakwa sama seperti orang-orang yang fujar, orang-orang yang melakukan dosa? Maka ini tidak mungkin selama-lamanya. Ya, jadi Allah bedakan mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang takwa, mana yang fujar.
tentu semuanya Allah bedakan dan Allah akan ganjar di akhirat kelak sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka di dunia ini. Nah, inilah pelajaran kita ikhwati fillah ya, bahwa Allah itu sudah memberikan rezeki kepada kita. Ya, Allah telah menciptakan kita, telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, bahkan nanti kita akan sebutkan, ya Allah, bukti Allah tidak membiarkan kita, Allah mengutus para rasulnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi, ya, membahas kelanjutannya di pertemuan yang akan datang. Mungkin di antara antum ada yang tanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Silakan, akhi. izin Yes, bertanya, silakan, akhi. apabila seseorang membantah seorang ateis, apakah kita berdosa dalam membantah seorang ateis? Jazakallahu. Oh iya, Dengan akhi. pertanyaan Ustadz, bukan dengan Iya, perdebatan. Ya. iya. Untuk menjawab ini, perhatikan ya, Fatifillah ya, bahwa orang-orang ateis ini, mereka ketika berbicara dengan kita, bukan menginginkan kebaikan, bukan menginginkan hidayah, tapi yang mereka inginkan adalah tersebarnya syubhat yang ada pada mereka di tengah-tengah umat ini, ya, sehingga umat ini menjadi ragu tentang agamanya. Kalau kita memiliki kemampuan dan memiliki ilmu, boleh kita membantah mereka dengan ilmu yang cukup yang kita miliki. Sehingga kita bisa membungkam ya mulut mereka supaya tidak menyebarkan keburukan, tidak menyebarkan kesesatan. Dan supaya manusia lari dari mereka, tujuan berdiskusi dengan mereka itu. Namun apabila kita tidak memiliki ilmu agama atau kurang memiliki ilmu agama, ya bagusnya kita hindari berdiskusi dengan mereka, berdebat dengan mereka, ya kita fokus mempelajari agama kita. Ya, karena syubhat ini menyambar. Apabila syubhat itu sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, sulit sekali ya untuk dihindari, sulit sekali untuk dihilangkan. Makanya kalau punya kemampuan silahkan dengan tujuan tadi, ya, yaitu membungkam syubhat mereka atau membuat lari manusia dari kesesatan mereka. Ya, itu tujuannya. Karena orang ateis ini tidak menginginkan kebaikan kebanyakan ya. Ya semoga Allah berikan hidayah. Ya, itu kalau kita memiliki ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu seperti kita sekarang ini ya kita lebih fokus belajar saja tentang agama kita. Banyak agama kita yang belum kita pahami. Ya, belum kita pahami. Namun kalau kita memiliki ilmu yang cukup untuk membantah mereka, ya kita bantah mereka. Wallahu alam. Kemudian ada pertanyaan di sini ya dari chat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya Ustadz, apakah menziarahi makam orang tua dibolehkan? Dengan mendengar tadi bahwa Syekh mengkhususkan untuk laki-laki saja. Ya. Eh, ziarah kubur ya yang bertanya ini wanita ya, ya ibu, ya ibu Rina ya. Ziarah kubur yang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Ya, namun pendapat yang kuat ya ziarah kubur bagi wanita yaitu tidak dibolehkan. Ini khusus bagi laki-laki saja. Sebagaimana wanita tidak boleh mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Ya, ini pendapat yang kuat. Ya, wanita jika ingin mengurusi jenazah
sampai mensolatkan kemudian pulang. Ya, ini wallahu alam ya. Di situ pendapat yang ana ambil, yang wanita ya tidak diperbolehkan ziarah kubur. Ya, di ziarah kubur. Kalau untuk mengantar jenazah sampai pekuburan ini juga tidak boleh. Ya, karena ada hadis yang melarangnya ya. Mungkin nanti Ana bisa bawakan di pertemuan yang akan datang insya Allah taala. Ya, Allah alam. Terus ada lagi Ibu atau ikhwah? Yang di atas Ustadz, chatnya di atas belum di ini. Oh ya, tar dulu yang atas. Masya Allah ya. Ya, Ana baca, perhatikan Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya wa iyyakum. Izin bertanya Pak Ustadz, bila sejak kecil anak-anak sudah diarahkan pendidikan dan adabnya mengikuti tuntunan agama dan belajar di sekolah yang materi pelajarannya mayoritas ilmu diniyah, ya, ntar dulu. Ya, yang mayoritas ilmu diniyah, pemahaman salafus saleh, namun kalau anak-anak masuk dunia perkuliahan, sedikit demi sedikit pelajaran yang telah didapat sebelumnya seolah-olah ditinggalkan karena pelajaran di perkuliahan mayoritas ilmu dunia. Apakah sebagai orang tua yang anak-anaknya telah dewasa tersebut tetap dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah? Mohon nasihatnya Pak Ustadz, barakallahu fikum. Ya, fik barakallah ya. Perhatikan Ibu ya. Memang kita diperintahkan oleh Allah tugas orang tua ya untuk terutama kepala keluarga ya untuk menjaga keluarganya atau dirinya dari api neraka. Ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka didiklah keluarga kita dari sejak kecil ya akan agama. Tetapi perhatikan yang perlu diperhatikan oleh orang tua, pendidikan terhadap keluarga kita dan anak-anak kita, yaitu harus kita tanamkan cinta dengan agama. Jangan membuat semakin jauh dengan agama. Tadi disebutkan oleh Syekh, ya dengan kasih sayang, dengan kelembah lembutan, tidak dengan kasar, ya tidak dengan paksaan. Karena apabila kasar atau dengan paksaan, yang tujuannya memang kita baik untuk mengajarkan agama, tapi dipaksa, maka ini akan membuat lari anak-anak kita dari kebaikan. Mereka akan merasa bosan dengan kebaikan tersebut. Didik anak-anak kita cinta akan agama dengan kasih sayang, dengan doa orang tua ya setiap saat ya untuk anak-anak kita. Terus nasihati anak-anak kita dengan nasihat yang terbaik. Ingat, nasihat terbaik. Ya. Juga bimbing anak-anak kita dengan contoh kita. Ya, orang tua masih memiliki kewajiban mendidik mereka walaupun mereka sudah dewasa. Ya, karena tugas seorang muslim kepada saudaranya muslim lain adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh kita biarkan. Tapi ingat, dengan cara terbaik, jangan membuat mereka lari dari agama. Terkadang ada orang tua itu memaksa anaknya harus ini harus itu dalam masalah agama. Ya memang ketika itu mungkin anaknya pintar. Ya bisa pintar, memang bisa pintar. Tapi khawatir mereka mendapat di suatu saat mendapati kebencian terhadap agama. Mungkin pintarnya karena tekanan kita. Ya, tekanan kita, paksaan kita.
Tapi setelah dewasa, setelah lepas dari kita, khawatir mereka membenci agama, ya mereka merasa futur. Ya ingat, tugas kita mendidik, tugas kita menasehati supaya anak dekat dan semakin dekat dengan agama, bukan semakin lari dengan agama. Yaitu tadi dicontohkan oleh Syekh dengan mendoakan kebaikan, berlemah lembut, ya, berlemah lembut kepada mereka atau dengan cara-cara yang lain yang bisa mereka mendengar kita, mendengar nasihat kita, mendengar pelajaran kita sehingga mereka merasa senang dan mereka semakin mengamalkan apa yang kita nasihati, mengamalkan apa yang ya agama syariatkan. Nah, seperti itu Ibu ya. Fikum barakallah. Nah, mungkin sampai sini Akhnalendra ya, karena di sebagian tempat mungkin sudah mendekati maghrib, ya kita cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Ana, ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Ya semoga Allah Ta'ala membimbing kita sampai wafat kita di atas Islam, di atas sunnah, di atas kebaikan, di atas ilmu dan amal. Semoga kita dikumpulkan kelak di akhirat bersama orang-orang saleh, bersama para nabi, ya para rasul di surganya kelak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.